Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda yang berpenyakit sopak. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Pemuda tersebut senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh. Suatu saat, ibunya ingin naik haji ke Mekah. Akhirnya, pemuda tersebut menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya bahwa pemuda tersebut adalah penghuni langit. Saat pemuda itu wafat, banyak para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku. Demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Uwais Al-Qarni, pemuda yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya yang menderita kelumpuhan. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Suatu saat, ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, Uwais membeli seekor anak lembu dan membuatkannya kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais mengatakan, "Uwais gila, Uwais gila." Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan oleh Uwais. Setiap hari ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Karena Uwais melakukannya setiap hari, anak lembu yang membesar itu akhirnya tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Sekarang orang-orang jadi tahu, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Akhirnya, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais pada ibunya hingga ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Seketika itu juga, Uwais sembuh dari penyakit sopaknya, dan hanya tersisa bulatan putih di telapak tangannya. Dari bulatan itulah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengenali Uwais. Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari pemuda itu, dia akan datang dari arah Yaman dan dia dibesarkan di Yaman." Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Dan ia segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi Muhammad, diketuknya pintu rumahnya sambil mengucapkan salam, dan keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais menanyakan keberadaan Rasulullah yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Rasulullah tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi ia tidak dapat menjumpainya. Dalam hati Uwais bergejolak, ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang.
Tetapi Uwais teringat pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang ke Yaman. Uwais hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai, dan Rasulullah pulang ke Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Rasulullah mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada orang ibunya, dan Uwais adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Rasulullah dan segera pulang ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan. Ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais, perhatikanlah, Uwais mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasulullah memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Uwais adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti, dan Rasulullah pun wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama para kafilah ke kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, Umar dan Ali bin Abi Thalib segera mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Uwais pun menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais, dan tampaklah tanda putih di telapak tangannya. Dan wajah Uwais nampak bercahaya. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah ke Madinah. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais berkata kepada Umar, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah Umar berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais berpulang ke rahmatullah. Anehnya, sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Banyak orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal yang amat mengherankan. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika engkau wafat, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya.
Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya Uwais telah tersebar kemana-mana. Dan saat itulah, penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.